Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih bisa menunaikan kegiatan jama'i salat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih, kemudian ditutup dengan salat witir. Semoga apa yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga puasa kita dari awal hingga pada malam hari ini diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama-sama semoga untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita ataupun keluarga kita yang saat ini sedang kurang sehat badannya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa fiqh di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita bersama-sama berkumpul menjadi barisan, menjadi golongan yang berada di barisan kelompok yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Di antara tanda seorang hamba itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak cirinya. Pada kesempatan kali ini mari kita coba mengulas 3 tanda hamba dikehendaki kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin arsyadani wa arsyadakumullah. Maka ciri yang pertama atau tanda yang pertama ketika seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri yang pertama adalah dia paham tentang agamanya. Paham di sini maksudnya ialah pasrah dan tunduk terhadap agama Islam. Yang mana di sini bukan sekedar paham, melainkan dia pasrah, tunduk totalitas terhadap seluruh ajaran-ajaran agama Islam. Yang mana ketika seorang hamba itu dia tunduk, dia pasrah terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mudah sekali dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam syariat. Maka dia akan dimudahkan dirinya untuk menjaga sholat 5 waktu, dimudahkan dirinya untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, dimudahkan dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, dimudahkan dirinya untuk melakukan seluruh aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri yang pertama sebagaimana sabda Nabi, "Anjurillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Maka barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk paham terhadap agamanya. Maka di antara bentuk cara kita paham terhadap agama kita ialah belajar. Maka jangan sesekali kita putus asa untuk senantiasa mengupgrade diri, menambah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang
agama kita. Kemudian ciri atau tanda yang kedua, seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki sikap zuhud. Sekarang pertanyaannya, makna dari zuhud itu apa, Pak? Zuhud itu artinya apa? Apa sih biasanya pakaian sopan capek, kemudian yang sering di jalanan itu bisa dibilang dengan zuhud? Ya, maka zuhud yang diinginkan, yang dimaksud oleh agama kita ialah dia senantiasa menjadikan perkara dunia hanya ada di depan kelopak matanya, ya. Kemudian dia tidak menjadikan dunia tersebut masuk ke dalam hatinya, ya. Maka bukan setiap orang yang dia pakaiannya minim, kemudian serba kekurangan, dia disebut sebagai seorang zuhud, bukan. Dalam pengertian ini, maka orang yang kaya pun sekalipun, kalau dia bisa paham memaknai tentang zuhud, maka bisa dia disebut sebagai seorang yang zuhud. Manakala kekayaannya hanya diletakkan di depan matanya, atau kekayaannya hanya berada di genggamannya saja, tidak sampai kekayaan tersebut atau dunia tersebut masuk ke dalam hatinya. Manakala seorang hamba itu benar dalam memaknai zuhud, maka urusan duniawi dia tidak akan mengganggu sedikit pun urusan akhiratnya, ya. Maka urusan duniawinya tidak akan sampai melalaikan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ketika urusan atau kesibukan kita, ya, manakala ketika kita sudah mencari harta ataupun mencari perkara duniawi yang lainnya, kemudian sampai melalaikan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sampai melalaikan kita dalam sholat, melalaikan dalam kita peduli dengan masyarakat yang membutuhkan kita, maka di sini kita tidak termasuk hamba yang zuhud, ya. Maka di antara bentuk Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang hamba, selain dia paham terhadap agamanya, maka dia dijadikan hamba yang zuhud. Dia menilai dunia itu hanya berada di depan kelopak matanya. Artinya dia menganggap dunia bukanlah hal segala-galanya, melainkan dia menjadikan dunia sebagai batu lompatan untuk memperoleh urusan akhiratnya, untuk bisa mensukseskan akhiratnya. Kemudian ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah, ciri atau tanda yang ketiga seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimudahkan untuk bisa ataupun pintar dalam menilai dirinya sendiri dibanding dia menilai orang lain. Maka ada satu peribahasa, gajah di kelopak mata nampak, semut gajah di depan kelopak mata tak nampak, semut di ujung lautan nampak, ya. Maka dalam peribahasa ini seakan-akan mengingatkan kita, memang seperti itu tabiat seorang manusia, ya. Kita seringkali lalai dengan aib-aib kita, namun kita sangat lihai dan pandai sekali menilai kekurangan atau aib orang lain, ya. Maka ini menjadi karakter kita atau keburukan seorang manusia. Kemudian di sini agama Islam memberikan solusi agar senantiasa kita menjaga atau menghindari sifat tersebut, ya. Manakala seorang hamba itu dia lebih pintar menilai dirinya sendiri dibanding orang lain, maka dia akan mampu bisa introspeksi dan menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya, ya. Akan tetapi jika sebaliknya, ketika dia lebih pintar menilai keburukan orang lain, maka Allah akan jadikan dirinya stuck, ya, tidak akan menjadi lebih baik
dan akan menetap pada kekurangannya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada benarnya, datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kurangnya, maka ini dari saya pribadi. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.